Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana. Saya adalah ketua OSIS dari SMP Nusantara. Oke, kita akan membahas tentang OSIS dan ekstrakurikuler yang ada di SMP Nusantara bersama Bapak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak sebagai guru yang ada di SMP Nusantara, namun di sisi lain diamanahi juga sebagai pembina OSIS periode 2021-2022. Nah, gitu kan. Nah, OSIS itu sendiri singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, yang mana saat sekian puluh tahun yang lalu SLTA, SLTP, SMP, SMA kalau sekarang gitu ya, bahwa banyak sekali organisasi-organisasi yang menjamur. Para siswa saat itu membentuk organisasi ABC dan sebagainya. Nah, hingga akhirnya bergejolak pada tahun 1970 sampai 72 gitu kan. Nah, setelah itu tahun 72-an dibentuklah organisasi yang menyatukan organisasi antar siswa, yakni OSIS, Organisasi Siswa Intersekolah. Nah, untuk adik-adik OSIS itu dimulai dari tingkat SMP, nanti dilanjut lagi ke SMA atau SMK. Untuk di SD itu belum ada namanya OSIS. Nah, gitu. OSIS itu sendiri merupakan organisasi yang mewadahi, memberikan ruang gitu kan, memberikan kesempatan bagi para siswa untuk menunjukkan kemampuannya gitu. Oke, Pak, apa saja perangkat yang ada di OSIS? Nah, perangkat yang ada di OSIS atau struktur gitu ya. Nah, Iya. dia sebenarnya dari yang paling pucuk gitu kan, itu ada kepala sekolah istilahnya gitu kan, yang mana di bawahnya ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, yang mengamanahi ke bawahnya lagi ada pembina OSIS. Nah, pembina OSIS lah yang mengelola organisasi OSIS itu yang ada di setiap sekolahnya. Nah, dari pembina OSIS itu sendiri kemudian ada ketua, wakil dan perangkat ke bawahnya bidang-bidang yang lainnya gitu. Nah, selain pengurus OSIS, nah ada juga yaitu MPK, Majelis Perwakilan Kelas atau Majelis Permusyawaratan Kelas gitu, yang mana di setiap kelas memberikan perwakilannya untuk menjadi pengurus MPK gitu. Bagaimana sih Pak agar bisa menjadi pengurus OSIS? Bagaimana? Ya. Untuk menjadi pengurus OSIS ya ada beberapa persyaratan yang umum, ada juga sekolah tertentu yang mengadakan syaratnya gitu kan. Intinya salah satu syarat untuk menjadi pengurus OSIS dari kelas 7 gitu kan, atau di kelas 7 itu udah bisa menjadi contoh yang baik, aktif gitu kan, mengikuti kegiatan, mengikuti kaderisasi, misalnya kaderisasi calon pengurus OSIS yang ada di sekolah tersebut, khususnya yang ada di SMP Nusantara gitu. Nah, selain ikut kaderisasi, beliau pun harus bisa menjadi contoh atau teladan gitu kan, karena OSIS lah yang akan dipandang oleh siswa-siswa yang lain gitu kan, untuk bagaimana mengikuti aturan tata tertib yang ada di sekolah tersebut gitu kan, harus seperti apa, dari mulai cara berpakaian, bersikap dan sebagainya gitu. Ada beberapa syarat gitu kan untuk menjadi calon pengurus OSIS gitu. Nah, satu lagi, selain pengurus OSIS ada juga menjadi pengurus MPK, karena beberapa tahun terakhir mungkin zaman dulu adanya hanya pengurus OSIS, kalau sekarang adanya MPK kayak yang mengawasi bagaimana kinerja para pengurus OSIS, apakah sudah mulai berjalan dengan baik atau tidak gitu kan. Mungkin ada masih beberapa sekolah yang memang masih hanya pengurus OSIS dan belum adanya MPK itu sendiri gitu. Kalau ekstrakurikulernya ada apa aja ya Pak? Nah, itu mengenai OSIS gitu ya. Nah, sekarang tentang ekskul. Nah, mengenai ekskul, ekstrakurikuler yang ada di SMP Nusantara ada beberapa. Yang pertama ada judo, kemudian ada futsal, ada cheerleaders, ada pramuka, paskibra, paduan suara, teater dan juga rohis. Nah, itu beberapa ekskul yang ada di SMP Nusantara, yang mana setiap pekannya sepekan sekali gitu kan, ada juga yang 2 kali melakukan latihan untuk mengembangkan minat dan bakat para siswanya gitu. Jadi kalau adik-adik kalau mau masuk silakan, yang mau masuk nanti dijelaskan sama Pak Rizky. Yang terutama ada judo, futsal, cheerleader, pramuka, paskibra, paduan suara, teater dan rohis. Gimana Pak kalau ingin masuk ke ekskul tersebut? Nah, teman-teman gitu ya, atau adik-adik di sini di rumah pasti seneng ya
yang jago bela diri judo, jago main bola futsal, yang jago cheers bisa ikut, yang senang berbaris pramuka paskibra juga ada juga yang mungkin yang suaranya bagus gitu kan, yang bertalenta bisa ikut padus, yang seneng-seneng kayak drama-drama artis-artis bisa ikut teater gitu kan, karena di sana kita akan belajar menjadi orang lain karena drama gitu kan, film. Ada juga yang seneng dengan eh ya seni-seni Islam, ngaji dan sebagainya, itu bisa ikut rohis gitu. Nah, untuk ikut ekskul tersebut, teman-teman atau adik-adik sekalian, nanti kita akan jelaskan, akan umumkan gitu kan, siapakah pelatih dan pembinanya gitu kan. Nanti next setelah MPLS ini kita akan berikan share link untuk teman-teman adik-adik sekalian apabila mau ikut ekskul. Nah, ekskul-ekskul yang ada. Pertanyaannya kapan latihannya? Untuk latihannya itu macam-macam gitu ya. Ada yang di hari Jumat, ada juga yang dari Sabtu gitu. Nanti pelatih atau pembinanya sendiri yang akan menjelaskan latihannya kapan, seperti apa dan lain sebagainya gitu. Ya, ya itu aja yang dapat kita sampaikan mengenai OSIS dan ekstrakurikuler yang ada di SMP Nusantara. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.